Pembulanna bere pengajian apa aku tu dah biasanya tulis tu. Jadi ini pertama kali saya duduk, tapi manutosi ku tu dah kak dia nama tan rasana tan reku ita. Ya sekuasena bimbare conga bitawe. Itu dia tahu pahai magina sama bapakku dia tu nama tan resana. Indoku dia tu nama tan re tapi iya dia tan reku. Lo 2 meter 185 cm tinggi saya sekarang. Cek per cek ternyata Wita ada keturunan dari kakek. Jadi kakek tinggi sehingga apa nih? Jadi Meta biasa utane-tane bapakku, kenapa saya ini Pak tinggi sekali? Nah kita tidak terlalu tinggi jadi. Kenapa nih pedanga umat Andre ambom lato. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, toma-toma labbikum dan surah malabbikum ke hadir. Syukur kita raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak maka ega papenyaman neraki Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara menjawab nikmat itu ialah dengan bersyukur kepada Allah. Sering tulipa biasa leta melafazkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka itulah pemaknaan dari firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Lalenna ayat Allah Ta'ala, kalimat jika engkau nareko syukur aku akan tambahkan nikmat itu. Teman-teman lebihku nasulur melebiku mungkin sudah sering merasakan janji Allah Subhanahu wa taala. Nareko engkau pabere napa Allah Subhanahu wa taala, na syukur pasti akan dirasakan keberkahannya, bertambahnya nikmat itu. Tetapi lanjutannya ero ayat maka dai wala in kafartum. Tapi nareko kamu kufur, artinya kamu tidak bersyukur atas nikmatku, maka juga menggunakan huruf lam di situ dalam bahasa Arabnya menunjukkan betul-betul pasti. La azidat wala in kafartum inna azabi. Engkau huruf inna kuro nareko dalam bahasa Arab itu merupakan harfu taukid atau penguat. Artinya apa? Betul sebetul-betulnya azabi lasyadid liwa pedina tu pacalaku. Maka jangan heran nareko silalo namuan ita to liwa egana waramparanna begitu banyak, begitu lama dia mengumpulkan hartanya itu, tetapi Allah tidak cukup menggunakan si menek bawang. Semua hartanya itu bisa lenyap. Kenapa? Karena itu dari pemaknaan inna azabi lasyadid. Sungguh-sungguh betul siksaanku itu amat pedih, nareko kamu tidak bersyukur. Yang orang biasa engkau tatunui atau kena bencana alam, sudah sering kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi. Mega nih tayala pelajaran beberapa kejadian di Palu, di Sigit, di Mamuju. Cice bawa tapelnya manero warampara yang begitu banyak. Maka itulah pemaknaan dari inna azabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu kesyukuran besar nareko di jamaah masjid kita ada keistiqamahan, artinya selalu kita ingin untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini.
Nah sebab sebenarnya dia itu nawatang mak guru yang susah adalah istiqamah untuk mengikuti kajian-kajian atau pengajian-pengajian. Wangarawa tuku bicu iya, wantara na bapak haji kuma pengajian di masjid raya. Nah napi je tu udah ku nama sunan apa tu udah kon rumah bere pengajian. Mau saya naya aku ya. Apa sabab di hari-hari tuanya ya tu limanterai. Atau ku biasa becu gelisah. Ucece sedi mace ku pengajian apa liu etana. Ya mi merendukan mace pengajian apa ijanci kak bilang nanti kalau sudah pengajian saya bawa aku pergi makan di warung. Nah, makanya itu loka mace. Tanya persoalan mencari ilmunya, tetapi hanya karena itu. Baru saya tahu ketika kenapa nih wisma kada ternyata begitu besar pahalanya orang yang sering mengikuti pengajian-pengajian untuk mendapatkan ilmu jauh lebih besar ketimbang begitu banyak ibadah yang dilakukan. Itu dibuktikan dengan beberapa riwayat-riwayat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan engkau bonan regruta karamallahu regruta Ki Haji Dok Ismail engkau kurawita bokna buku yang mempelajari tentang metode mempelajari Islam. Engkau sedih hadis nak kutip kuro. Ada satu hadis yang dia kutip, maka dia kuro hadisnya Nabi kun aliman. Jadilah orang yang mengetahui, artinya pada selevel topan ritata. Menjadilah ulama, orang yang mengetahui. Artinya ulama itu adalah orang yang sudah banyak tahu tentang pengetahuan agama. Tapi mereji-reji sedih kuloki mantanya makuro. Matanre liwa pitanrena pak disengenge. Makanya ulama itu dikatakan seorang yang begitu dalam pengetahuan tentang agama dan dibarengi dengan budi pekerti atau akhlaknya yang begitu mulia. Jadi salah satu ciri-cirina ulama tawadu. Agar betuan tawadu. Karamallahu reguruta Ki Haji Sanusi Baco almarhum. Nah definisikan resanya tawadu menempatkan dirinya lebih di bawah daripada semestinya. Ya resanya tawadu. Salah satu ciri ulama adalah tawadu. Nah taruh alena riawa daripada semestinya. Waleki contoh bangsa engkesi di acara. Idi iundaki semestinya tudang ngeta idi kuki olo tudang. Kuki ase tudang. Cuma karena ada rasa tawadu di dalam diri ta, engka rasa tawadu kula lenaleta, deta paya teru tudak kuyolo, tudami olo kuyawa. Matu engka pi panitiane ro kegiatannya acara engka pi panitiane joko mau biki maka databe kuku yase on rota tudang. Maka itu artinya kita menanamkan sifat tawadu di dalam diri kita. Ditaruh ya awale daripada yang semestinya. Lawannya tawadu adalah takabur. Selalu menyombongkan diri. Itaruh aleta yase daripada yang semestinya. Jadi kebalik sibalik naon air tawadu Tuka acara materu itu udah kuyolo. Apa tu udah kuyase. Matu bini padaku pani tahabe kuy awal neretu udah ngeta. Nah, itu takabur istilahnya. Menempatkan diri di atas daripada yang semestinya. Maka di hadisnya kun aliman, jadilah seorang ulama atau orang yang paling mengetahui. Kudayulet sampai di taraf itu. Nah lanjut ya hadisnya makada au muta'alliman. Kita lah masuk golongan ini, muta'alliman, orang yang senantiasa ingin mempelajari, orang yang ingin belajar, isengi sedia ilmu dan lain sebagainya. Itu menjadi muta'alliman. Ku meresomupi seding untuk belajar karena mungkin maka ada kimawatan na ia mak guru. Maka setidaknya lanjutan hadis ini maka ada au mustami'an, mencaji perengkelingan meni bawang. Cukup mendengarkan, setidaknya itu bisa menambahkan ilmu pengetahuan kita.
masih tidak bisa, nulis sibuk dan lain sebagainya, maka ada yang terakhir, maka ada Nabi ta au muhibban tau mapojie menibawang iriasannya pak disengenge, ditutup dengan kalimat walan takun robian, dan janganlah kamu jadi yang keempat agar maka pae detona namantaji to pak disengang orang tidak juga menjadi orang yang mengetahui, detona nelo mancaji orang yang menuntut ilmu, detona nelo melo mangkelinga, terakhir detona mancaji to yang mencintai ilmu itu, maka dan Nabi tak kehalanan kamu akan celaka. Setidaknya jadilah dari yang empat ini, aliman au muta'alliman, mustami'an au muhibban. Jadi sekurang-kurangnya rilalena sesuai engka ilmu baru untuk bermanfaat bagi kita di hari kemudian nanti. Nah, sabah engka tu riwayatna hadis Nabi ta iza benu Adamu, jika anak cucu Adam suatu hari nanti wafat, ingka ta'u amalu, maka putus semualah amalnya, illa salasa, kecuali tiga. Nah rekomate ki matu, maka terputuslah amal kita dena gaga ya sengod di makamala, kecuali tiga. Salah satunya adalah al ilmu yunfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk kita, itu akan terus menerus mengalir kepada kita sekalipun mati nih. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat untuk kita terus menerus sekalipun kita sudah wafat. Begitu besarnya yang namanya menuntut ilmu itu. Jadi tuda-tuda ki marang kelinga maka kuangnya, apalagi dengan kecanggihan media sosial sekarang. Namun dia juga sebenarnya pengajian mita ki ku HPW, YouTube dan lain sebagainya, ceramah yang jelas disortiri, disaring mana yang benar, mana yang tidak. Itu juga namanya sudah menuntut ilmu. Banyak riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi ta yang mengagungkan orang yang menuntut ilmu dibanding yang melaksanakan ibadah. Bahkan apa Nabi ta talabul ilma sa'atan, maguru ki marang kelinga ki namu cinampe muah, cinampe bawang, khairun min salati sunnah lailatin, matandre ro lebih mekesingi daripada salat sunnah ki siwani. Begitu mulianya orang yang menuntut ilmu itu, mendengar, menghadiri majelis seperti ini, jadi betul-betul akan memberikan pahala yang besar dibanding melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Toma-toma malabikun ania sulah surah malabikun ke hadir. Sebelum melanjutkan, jangan sampai maturi tengah pengajian nah tuli ulang-ulang angka bahasa aku atau bahasa ogiku masalah salah, tapi jangan dampeng, mohon dimaafkan. Nah sahabat, memang Bapak pura minta mohon kesopeng, tapi saya itu nanti masuk sopeng 2022, jadi akhir 2021 mati ini almarhum, baru saya mau pindah ke sopeng. Saya lama di Makassar. Wis sama bahasa ogi saya paham, tapi medering ke kalimat-kalimat si balik-balikin. Jadi tuli rampe biasa ku wodi to kebeng macara mamaku toka bosi raja. Jadi terlambat kak. Lona maka data parajanga dampeng terlambat kak nasabah. Loka maka daliwa rajana bosi. Ena magi na si saupau ta parajanga dampeng nasabah liwa bosina raja. Si balik oh cawa mana tahu dia upah magi nama cawe tahu matu pi engkau keluarga aku kurutannya bilang kenapa ketawa tadi itu orang bilang salah cara tak bilang, semestinya bilang kiliwa rajana bosina maka dia kiliwa bosina raja. Jadi kuma biar maku saya masih mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Bugis. Saya masih belajar, masih sangat-sangat belajar. Teman-teman lebih kunannya sulah-sulah lebih kun kehadir. Engkau riwayat, engkau di hadis.
na pole sahabat na Nabi ta Abu Zar Al-Ghifari senna. Abu Zar Al-Ghifari. Ihe Abu Zar Al-Ghifari sahabat termasuk sahabat na Nabi ta yang cepat masuk Islam. Masuk tamai kategori as-sabiqunal awwalun. Abu Zar Al-Ghifari. Asatonganna Junada bin Junaid Al-Uwaid bin Uwaid Al-Harami Al-Ghifari. Ihe Al-Ghifari sitonganna tanya bukan nama aslinya. Cuma disandarkan nasabah kampung atau tempat kelahirannya itu, nama kampungnya adalah Ghifar. Ihe kampung Ghifar dulunya itu dikenal dengan onrona perampok. Tempatnya para perampok. Termasuk Abu Zar ini adalah perampok dan sangat kejam. Tulina ala waram parana tahu sebelum dia masuk atau memeluk agama Islam. Makanya yasanya sana Abu Zar Al-Ghifari. Pada nih Imam Al-Bukhari rekeng yang periwayat termasuk atau yang mengumpulkan hadis terbanyak dan hadis-hadis sahih. Sebenarnya nama aslinya Imam Bukhari bukan nama nasabnya, itu adalah nama kaunianya sebab tempat kelahirannya adalah Bukhara. Makanya dikatakan Imam Al-Bukhari. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Kenapa disandarkan kepada tempatnya? Karena pada nih rekeng itu dia adalah imam yang terkenal di tempat itu. Kalau ditarik konteks sekarang mungkin ada imam Sopeng jadi Imam As-Sufiu. Mungkin itu ditarik nama tempatnya atau Imam Al-Batu-Batu dan lain sebagainya. Itu namanya kalau dalam bahasa hadis dikenal adalah nama kaunianya, nama pengganti. Nah, salah sedina sahabatnya nih Nabi ta Abu Zar Al-Ghifari. Sewaktu Nabi sudah datang membawa agama Islam, tamani Nabi ta tiwi agama Islam. Ihe Abu Zar Al-Ghifari nasuro andrinna untuk tuli maceri Nabi ta. Artinya nasuro mata-matai Nabi ta, mata-matawi Nabi ta, bilang agama agar natiwi Muhammad. Agama apa yang dibawa oleh Muhammad? Jadi tuli maceni andrinna sebab Abu Zar Al-Ghifari ini dua orang yang bersaudara. Naceri Nabi ta. Puran itu naceri Nabi ta rewa ni rikanannya Abu Zar Al-Ghifari. Malapor aku Nabi ta makada dia tidak membawa agama yang salah. Dia membawa kebenaran. Setelah mendengar itu jokani makanya Abu Zar Al-Ghifari mangolo ku Nabi ta. Napa mak bersele ke ku Nabi ta, napa lo ipatama alena dilala agama seleng. Setelah Abu Zar Al-Ghifari masuk di dalam agama Islam, tamani agama Islam, mapasengi Nabi ta lauri sahabatnya ro Abu Zar Al-Ghifari. Aga ni pedangi ku Nabi ta. Nasabaya ro hadis na Nabi ta. Terkadang Nabi ta mak beres sewa-sewa menyampaikan sesuatu itu keadaan bisa mak depung makui si bawa sahabatna. Mak depung maku si bahasa sahabatna napa engke na pedangi. Wadito nasaba engke sahabatna jo kemakutana bak napa ni pedang, maka itu juga termasuk hadis. Nah, sabak definisina ro hadis yasenge hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam af'alun aqwalun au takrirun. Ada-adanna Nabi ta, gau-gauna Nabi ta, ketetapannya Nabi ta itu semuanya masuk hadis. Itu masuk semua kategori hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naihe Al-Ghifar Abu Zar natung kemeto Nabi ta mapaseng engke na pedangi di sewa-sewa. Engke na pedangi agai pedangi ku Nabi ta. Yang pertama maka de Nabi ta, ya Aba Zarrin, wahai Abu Zar, jaddid safinata fa innal bahra amikum. Abi Zar, perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya laut itu amatlah dalam.
Itu yang pertama. Yang kedua, maka dia Nabi ta wahziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Perbanyaklah bekalmu karena perjalananmu sangatlah jauh. Dan yang ketiga, maka dia Nabi ta wahfif himla fa inna akabatal kanut. Kurangilah bebanmu karena bukit itu amatlah berliku. Dan yang terakhir sekali, maka dia Nabi ta wahlis amala fa inna akabata basir fa inna naqada basir. Dan ikhlaslah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Pertanyaannya, narekoyita ya hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Aga masukna yon naro hadis maka dia Nabi ta jaddid safinata fa innal bahra amikun. Ini yang pertama. Maka dia Nabi ta perbaharui kapalmu karena laut itu sangatlah dalam. Nah ini ya besar dia kapal anak. Artinya kapal air, kapal uwe, dia gak. Maka dia tahu Nabi ta perbanyak bekalmu karena perjalananmu amat jauh. Dan lanjutan sampai hingga akhir. Ternyata Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini, ternyata ada makna di balik nasihat ini. Dok dingi pahami maka secara teks bahwa itulah maksud Nabi. Nah jelaskan Imam Nawawi aga masuk na yero, nasabayero hadis ada hadis-hadis yang bisa dipahami sesuai teksnya, aga napa Nabi tak makutongero. Contoh hadis-hadis doa iftitah, doa dan lain sebagainya itu tidak bisa diartikan selain daripada teks itu. Tapi engkau hadis Nabi tak perlu pemahaman lebih atau kontekstual di luar teksnya itu. Contoh sederhana, engkau hadis Nabi tak nule masyhurnya yang kelima. Nareko engkau lale ada lalat yang masuk ke dalam minumanmu, maka celupkan lalat itu karena sebahagian sayapnya mengandung racun, sebahagiannya lagi mengandung obatnya. Jadi sementara menuki kopi, teh, sirup, apapun minuman itu, engke lale, ada lalat. Dia tahu semagero lale, tapi maderito tepat ku minum mata. Tama iku kopi atau teh, tak aja tapi ya biang. Jangan dibuang. Karena anjuran dan hadisnya Nabi mengatakan celupkan lalat itu karena sebahagian sayapnya itu ada racunnya, sebagian lagi ada penawarnya. Magina surah Nabi tamak rupa, dia iseng itege lalu nangkep itege lalu netarme. Maksudnya yang mana lalatnya yang mana sayapnya mengandung racun, yang mana mengandung obatnya. Jadi sekalian iya ke sana, bahasa gina. Ditenggelamkan, ya dicelup. Itu model hadisnya Nabi tamak. Tapi belakangan para ulama hadis kebaharuan, termasuk salah satu guru besar hadis di UIN Alauddin Makassar, mengatakan itu bisa dipahami secara kontekstual. Iro biasa lale ku ara, iro lale kumik kan di Arab itu padang pasir, ya Bapak Ibu, padang pasir. Iro lale na kumik ke si emonro menghinggap di pasir. Maka kuange lale mega ni pole tesapinge, mega ni pole onro ropoe. Angka tu lale biasa melopo orina, melopo matana liwa meto manita. Ya, agestilana. Ku biasa maka biar ropo aku pasai konro bae liwe gana lale napa melopo-lopo. Dan hinggap di sampah itu begitu lama. Mage ni kira-kira ku lale makro tepaku anu ta minum mata. Lo mau pireke celupi. Nama nasa-nasa jena tai maneng, mohon maaf kotoran maneng kira jena lompi celupi. Apakah hadis ini masih bisa dipakai? Nah, beda lagi, ku makir lebih baik karena jelas-jelas megangi racunnya daripada penawarna.
Itu artinya pemahaman hadis harus berkembang seperti itu. Nah sabair lah letak ku Indonesia, beda itu lah letak ku Arab. Nula lah letak ku Ratawe, dia mah gaya secomberang apa. Padang pasir semua, gurun pasir, tidak ada yang becek dan lain sebagainya. Itu salah satu bagaimana memahami hadis itu. Sekarang ada perubahan. Lalatnya sudah berbeda dan lain sebagainya. Nah, sama dengan pesannya Nabi kepada Abi Dzar ini, ada pemaknaan di balik tesnya itu. Maka dia Nabi Abi Dzar, pada cengi kapalamu, sabak nasabak iya tasi eliwa liunna, jaddid safina. Imam Nawawi menjelaskan ternyata maksudnya Nabi pada itu adalah, ya Abi Dzar, perbaiki niatmu. Pagkasingi lalo niatmu yolo na rekomelo ko mapego sa di sewa-sewa. Kenapa begitu pentingnya niat itu? Di riwayat yang lain masyhur, termasuk salah satu hadis yang masyhur, riwayat Umar bin Khattab, maka dia innama a'malu binniyat. Ini hadis pertama di hadis arba'in. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan apa yang diniatkan itu romatulaisul uridi. Asbabul urutnya hadis ini magi nakada makrona bita. Asbabul urutnya masuknya alasanna yero nabita na po yero hadise maka de nabita sitonganna yaitu segala perbuatan tergantung niat. Magi waktu na melo hijrah nabita si bawa sahabat-sahabatna engka to se di sahabana nabita urwane maceto hijrah si bawa nabita dari Mekah ke Madinah bukan persoalan untuk membela agama Allah, tapi engka mimakun rena poji. Engkau makun rena poji, nasabak hijrah ya romakun rewe, jadi meloto joka. Jadi mace pak nasabak joka romakun rena poji jadi loto joka. Jadi ena rona pona bita, apa yang dia niatkan maka itu balasannya. Jadi sesungguhnya sahabat itu tidak mendapatkan balasan pahala hijrah, tetapi nasabak engkau makun rena poji, joka hijrah makanya juga dia ikut hijrah. Begitu pentingnya niat itu diperbaiki sehingga betul-betul mantap nasabak magi aga yang niaka itu romatu polena. Bahkan di dalam syair Arab mengatakan kan min amalid dunya, begitu banyak amalan-amalan dunia yatasawwaru bi amalil akhirah, berubah menjadi pahala akhirat bi husnin niyah nasabak makesin niatna. Perbuatan-perbuatan dunia masuki boleh bolata maseri-seriki ipacingi lo bolata atau ikut kerja bakti angke batu putatane ipalette ya robatwe bawang nasaba yang ya kitore na kena matu tena lejai dan membahayakan orang lain, itu perbuatan dunia tetapi tercatat di akhirat bahwa itu mendapatkan pahala. Karena persoalan niatnya. Napalete batu bawa napalete sehingga bisa menjadi pahala akhirat di hari kemudian. Itu karena bagusnya niatnya. Wadiju sebaliknya, kam min amalul akhirah yatasawwaru bi amalid dunya bi su'il niyah. Wadi jaji jama-jama akhir jam, joka ki pengajian, joka ki masempah jama berjama. Tapi niatnya bukan karena Allah, maka tidak ada balasan akhiratnya. Apa yang kita dapatkan? Pengakuan saja bahwa Anda telah berjamaah di masjid. Pengakuan saja bahwa Anda telah mengikuti pengajian. Maka betul-betul Nabi tanda perangnya besar, besar pada ceng ini ya. Apa yang kita niatkan itu juga bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang niatkan. Jadi jangan sampai niat. Dan niat ini yang menentukan agak lo tepegau masam pajam maghribi ki. Makanya dari kecil memang pamula becu ipa guru memang itu maka dah engkan niatna masam pajam maghribi, engkan niatna masam pajam isya. Ya kama loki masam pajam maghribi, nah niat masam pajam isya ki, maka itu akan salah.
Sekalipun Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, tapi itu perlu diperbaiki. Jadi pertama adalah memperbaiki niat itu, jangan sampai merusak agai loi ijamah. Yang kedua, topa kama tama Isa. Yang kedua, maka dia Nabi ta wahziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Perbanyak bekalmu karena perjalananmu sangatlah jauh. Maka Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud perbanyak bekal adalah memperbanyak pahala kita, karena perjalanan yang begitu jauh yang dimaksud adalah kehidupan setelah di dunia. Disuruh ki mega bokota, perbanyak pahala kita untuk kehidupan di hari kemudian nanti. Makanya salah satu ulama Syria, Syekh Rajabdi, napoi makada hayatuka yaumain. Hidupmu sebenarnya hanya 2 hari saja. Yaumuz zar'in wa yaumul hasadin. Hari di mana kamu menanam, yaumuz zar'in artinya menanam, tanam. Wa yaumul hasadin, hari kedua adalah hari di mana kamu memetik. Panen, agak bahasa gina memanen. Ya alawi hasil dari tanaman itu. Pamula jajita letu ihesoi sampai detik ini kita masih berada di hari yang pertama. Hari di mana kita menanam. Mate pi matu, maka kita memasuki hari yang kedua, yaitu adalah hari memetik dari apa yang telah kita tanam. Maksudnya adalah apa? Amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu masih pada hari yang pertama. Makanya napesangin Nabi Talo Abu Zar, taruh ega bokomu Abu Zar untuk menghadapi hari kemudian nanti. Oleh karena itu, toma-toma labikun dan surah malabikum kehadir. Maka kuangnya kani kita sudah melewati nisfu Sa'ban kemarin. Patengan ulah Sa'ban artinya setelah bulan Sa'ban dena meta tamani bulan Ramalan. Mumpung nalemupi umur malampe puang Allah Subhanahu wa taala untuk madapi ki bulan Ramalan. Maka manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan itu untuk memetik, memperbanyak amalan-amalan pahala kita, persiapan untuk hari kemudian. Sekalipun sebenarnya dia pernah dipastikan, maka dia menghadapi bulan Ramadan. Keempat 2 minggu, dia hanya setengah ajal, umur 1 detik pun kemudian kita tidak bisa pastikan. Tapi makanya selalu nanjurkan kita Nabi untuk merela doa, minta doa kepada Allah untuk mendapatkan bulan Ramadan kembali. Magi wasa makada manfaatkan untuk memperbanyak amalan pahala, karena memang Ramadan itu yebu ise diulang spesial. Maka Nabi syahru ummati, bulannya umatku. Niga umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Kita semuanya manfaatkan untuk memperbanyak amalan sehingga memperbanyak bekal di hari kemudian nanti. Magi ular ramalan dikhususkan untuk umatnya Muhammad. Waleki perbandingan. Umatnya Nabi Adam rata-rata umurnya itu sampai ribuan tahun. Ribuan tahun umurnya, panjang 800-900 tahun. Ini umatna Nabi Muhammad paling matandre kapan 70-80. Nuleng kemadapi 100 tahun, tapi mawatan mahkamah untuk melakukan amal perbuatan. Kumakadaka aku ini gana 100 tahun umur ona jauh kamu masih je. Ada yang angkat tangan. Mawatan, karena memang umurnya Nabi, kalau kita mengikuti umur Nabi 63 tahun. Jadi ku kemadapi 70 tahun berarti bonus.
Pertanyaannya, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Nareko mana Nabi Adam ya lengi umur melampai makro. Berarti kalau panjang umurnya, ribuan tahun umurnya, berarti banyak kesempatan untuk mapego amala. Begitu banyak kesempatan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan lain sebagainya. Nah, dek nak dapi 100, bagaimana caranya kita memperbanyak umur, memperbanyak pahala? Anggaplah kumakakuan umurutan 60. Nanti beramal dihitung masuk usia balik sekitar umur 12 tahun. Nah, pertanyaannya, berapa banyak amal yang kita lakukan? Dikurangi umur kita dengan matindro meni bawang, jarang, atau nanti kita melakukan perbuatan di usia-usia tua, petapuluh menit tahun. Jadi berapa saja pahala yang kita dapatkan? Kuisadari aleta. Tetapi ternyata, tamat nih. Saya cukupkan, selesaikan. Tapi ternyata keistimewaan bulan Ramadan diciptakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal bulan itu dilipat gandakan pahala di bulan itu. Maka di luar Ramadan saja, khusus untuk umat Nabi ipadangi, man qara'a Qur'ana harfan falahu asyarun amsalihah. Nah, nigi umatku baca Quran saya di bawah hurufu, satu huruf saja, asyarun amsalihah, maka pahalanya dikali 10. Saya di bawah huruf. Naku bismillahirrahmanirrahim bawangi baca. Saya agak hurufuna bismillahirrahmanirrahim. Engkau pura bilang hurufuna bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuli baca itu bawa apa? Yang jelas mega. Ada 19 huruf. 19 berarti sudah 190 pahalanya kalau kita menghitung. Apalagi kui baca nih Al-Baqarah, Yasin tuli baca wani-wani, itu di luar Ramadan. Dan ternyata kalau di bulan Ramadan itu dikali lipat, berkali-kali lipat lagi. Jadi 1 bulan Ramadan saja itu sudah bisa mencapai pahala yang dikerjakan umatnya Nabi Adam yang beribu-ribu tahun. Apalagi engkarilalan nasi di bulan Ramadan, 1 malam yang istimewa, yang masyhur dikenal dengan malam Lailatul Qadri, khairun min alfi syahrin. 1.000 rupiah yang kita sedekahkan pada malam itu dikali 1.000. 1.000 kali 1.000 siapa? Mega. Aja tahu nak jawab, siapa tahu salah jawab tahu mamatu. Puluhan juta. Nah pura ki masih dekat cica puluhan juta. Jarak-jarak kapan? Palima Tandre. Yule 10 sebu, kode yule 10 sebu, 100 sebu. Tapi pas malam Ramadan dan bertepatan Lailatul Qadar itu dikali 1.000 lagi, begitu banyaknya pahala. Jadi wadini disitulah letak keridhaan Allah, kemuliaan Allah, bagaimana menciptakan 1 bulan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa nanti sampai pada tahap mencapai pahalanya mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Jadi dimanfaatkannya Bapak Ibu sekalian. 2 yang terakhir saya ringkaskan pesan dari Abi Dzar Al-Ghifari, maka dia Nabi ta waqfihim la fa innaka batal kanut. Kurangi bebanmu, masuknya agak dikurangi dosa-dosa. Caranya bagaimana? Di dalam sebuah kitab Ihyaumuddin dikatakan kullu da'in dawa, semua penyakit ada obatnya, kecuali 1 adalah ketua, umur tua. Jadi kumacua dia agak tupak burana, kumacua memang aja pasal eta untuk tetap muda terus dia pak burana ya macua. Selain itu penyakit semua obat. Salah satu begitupun dengan dosa. Apa obatnya dosa itu? Yastaghfirunallah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. 1, kecuali dosa yang tidak diampuni Allah adalah syirku lillah, menduakan mapadua puang Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ngaja lalu ta jamero ku kamu pai tersedde bolata ku kampota sampaikan bahwa itu adalah termasuk dosa yang sangat besar
dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, yastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Yang terakhir adalah wakhlis amala fa inna aqada basir. Ikhlas. Karena situngan Allah Ta'ala ni taki. Jadi semua amal yang kita lakukan, joka ki pengajian, joka ki masjid sebisa mungkin disertai dengan keikhlasan. Ya sengi ikhlas, ya sengi ikhlas. Engkau ulama memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan ikhlas adalah bisa dilihat penjelasannya di dalam surah Al-Ikhlas. Dari baca surah Al-Ikhlas. Itu ya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Keikhlasan bisa dilihat dari surah Al-Ikhlas itu. Magi nasabarilah lana surah Al-Ikhlas de gaga kata-kata ikhlas. Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas de nakada qul huwallahu ikhlas. Apa maknanya, apa penjelasannya? Nah, pedangi topan ritata makada. Kenapa tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Maka begitulah keikhlasan itu tidak perlu disebutkan. Keikhlasan do dingi po makada ikhlaska madari tu kumabereki. Engka sito makada ikhlas mo ko gaye? Ikhlas mo ko? Cuma beres sih aja no asa makutana maka ada ikhlas mo ko alabawan nih. Nah sabab itu keikhlasan tidak bisa disebutkan. Makanya syair mengatakan man qala ikhlasun faqad ihtaju ikhlas. Niga to maka ada ikhlas ka sitonganna melomupi ikhlas itu. Jadi aja nih tepo ikhlas. Jadi siapa yang mengatakan saya ikhlas sebetulnya dia masih membutuhkan keikhlasan. Jadi itu makna dari keikhlasan itu tidak perlu disebutkan. Dan yang kedua adalah di dalam surah Qul huwallahu al-Ikhlas itu aga bawa narampe ayat pertama Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Allah itu esa, tidak diperanakan dan tidak juga beran. Apa maksudnya di dalam surah Ikhlas? Dia gaga nabahas lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ikhlas itu adalah tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, nuleh ini di peleturki berkaitan dengan nasihat Nabi kepada sahabat Nabi. Yang pertama ipada cengi niata apalagi menyambut bulan suci Ramadan ini. Janganlah ipak biasa maka dah sekedar seremonial bawang. Tamai Ramadan tamai. Bagaimana kita meningkatkan lebih lagi dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Yang kedua, memperbanyak pahala amalan kita untuk persiapan bekal di hari kemudian ini. Termasuk nih lalanaula Ramadan, kesempatan besar bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, selain memperbanyak amal, kurangi dosa-dosa kita. Mega-mega kita melo ampu, melo beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, senantiasa menjadikan keikhlasan itu di setiap langkah perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.